Selamat datang kembali di Nihongo Bisa. Semoga video yang telah kami persiapkan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan kami mohon supaya teman-teman jangan lupa untuk mensubscribe dan mengklik tombol lonceng yang ada di bawah supaya teman-teman selalu mendapatkan pemberitahuan dari video-video terbaru kami nantinya. Terima kasih. Video kali ini kita akan membahas mengenai partikel no. Ya, partikel no. No memiliki arti yang pertama, menunjukkan milik dari seseorang atau sesuatu. Yang kedua, menggabungkan dua kata benda. Yang ketiga, menunjukkan keberadaan atau asal suatu tempat atau suatu benda. Yang keempat, digunakan saat menominankan anak kalimat. Diucapkan di akhir kalimat sebagai tanda tanya atau yang untuk informal. Ya, untuk pembuatan kalimatnya saya membuat di sini penjelasannya. Yang pertama ada subjek plus no plus kata benda. Ini yang menunjukkan kepemilikan daripada seseorang atau sesuatu. Yang kedua A plus no plus B. Ini menggabungkan dua kata benda. Yang dimana A di sini dan B di sini adalah sama-sama kata benda. Yang ketiga adalah basyo plus atau tempat plus no plus kata benda. Yang keempat, induk kalimat plus no plus anak kalimat. Yang kelima, kata bentuk pertanyaan no. Nah, yang kelima ini biasanya disebut dengan informal. Karena kalau yang formalnya diakhiri dengan K di akhir kalimat untuk menjadi kata pertanyaan. Contoh, kita bisa melihat contoh di sini. Reibung. Sore wa watashi no jitensha desu. Ini menunjukkan kepemilikan. Itu adalah sepeda saya. Watashi no jitensha desu. Sepeda saya. Oke. Ano hito wa Tony-san no kanojo desu. Ini juga menunjukkan kepemilikan. Orang itu adalah pacar saudara Tony. Ame no okage de sokubutsu ga yoku narimasu. Ini penggabungan dua kata benda. Okage itu berkat, ame adalah hujan. Maka ini digabungkan menjadi satu harus membutuhkan partikel no. Ame no okage de, berkat hujan, tumbuh-tumbuhan menjadi baik. Gitu. Jishin no sei wa, akibat dari gempa, akibat gempa juga boleh. Jishin itu kata benda, sei juga kata benda ya. Takusan ie ga kowaremashita, banyak rumah yang rusak. Medan no tabemono ga karai desu. Ini menunjukkan lokasi. Medan no tabemono, Medan itu Medan, Sumatera Utara, ibu kota daripada Sumatera Utara. Maka bisa diartikan makanan di Medan pedas. Nihon no tabemono ga amai desu. Makanan di Jepang manis. Ongaku o kiku no ga suki desu. Nah, ini yang disebut dengan induk kalimat dengan diakhiri dengan anak kalimat atau independent clause dan dependent clause. Yang dimana ini adalah induk kalimat yang dia bisa berdiri sendiri. Ada objek dan ada kata kerja, yaitu ongaku o kiku, berasal dari kata ongaku o kikimasu. Nah, jika kita masukkan di sini noga suki desu, menjadi sebuah kalimat yang lebih panjang yang lebih lengkap, maka ongaku o kiku noga suki desu, suka mendengar musik. Ini jisok atau bentuk kamus no ga suki desu. Kyou watashi wa hayaku kairu no wa yoji ga arimasu kara. Yang menjadi induk kalimat adalah watashi wa hayaku kairu. Oke. Tapi kita buat di belakangnya ini, maka kita harus membutuhkan no wa.
Kenapa noa, kenapa noga, itu tergantung dengan konteks kalimat penggunaannya gitu. Maka kyo wa sumaseng, kyo watashi wa hayaku kairu no wa yoji ga arimasu kara. Hari ini saya cepat pulang karena ada urusan. Yang terakhir, ini menjadi kata tanya. Okotta no? Kamu marah? Kalau dalam bentuk formal atau bentuk sopan dia mengatakan seperti ini. Okorimashita ka? Yang kedua adalah dosta no? Ini mungkin sering kita lihat di anime atau di drama-drama Jepang, dan orang Jepang sendiri sering menggunakan ini. Tetapi untuk bentuk yang sopannya adalah do shimashita ka? Okorimashita ka? Oke, partikel no. Sekian partikel no. Berikutnya adalah partikel o. Dalam susunan hiragana ini ditulis dengan wo, tetapi dalam penggunaan partikel ini dibaca o. Mempunyai arti ini menunjukkan objek dari kalimat gitu. Jadi partikel o ini digunakan ketika ada objek terus diikuti dengan kata kerja. Nanti kita lihat di penjelasan berikutnya. Menunjukkan tempat yang dilalui atau dilewati, menunjukkan pekerjaan atau menjabat seseorang, suatu orang. Penjelasan, objek plus o plus kata kerja. Ini adalah bentuk umum yang paling sering digunakan. Yang kedua adalah niwa. Niwa hashikawa plus o plus kata kerja. Artinya gini, niwa itu adalah taman, hashi itu adalah jembatan, kawa itu adalah sungai. Kenapa saya tulis ini? Karena penggunaan partikel yang ada di sini itu digunakan partikel o. Memang masih banyak yang digunakan partikel o, tapi untuk basic ini yang paling sering digunakan, apalagi dalam soal-soal N5 atau N4. Niwa, nanti kita lihat ada contoh. Yang ketiga adalah profesi. O profesi plus o plus teimas gitu. Oke, kita lihat langsung contoh soal nomor 1. Okasan wa gohan o tabete imasu. Ibu sedang, karena ada te imas, sedang makan nasi. Nasi adalah kata benda, tabete imas adalah kata kerja, maka kita harus masukkan partikel o. Maka jika kita lihat teman-teman, kata benda plus o harus diikuti dengan kata kerja gitu. Watashi wa nihongo o benkyou shimasu. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Saya sedang belajar bahasa Jepang. Karena tidak ada steimasnya, bisa juga saya belajar bahasa Jepang. Yang ini. Niwa o arukimasu. Nah, kalau dalam soal teman-teman, ini memang sering keluar di N5. Niwa itu biasanya kita akan membuat nanti partikel ni. Karena memang yang berbentuk arukimasu ini diikuti partikel ni atau partikel e. Tapi harus diingat seperti yang saya katakan tadi, bahwa untuk partikel o ada pengecualian. Niwa, hashi, kawa itu selalu diikuti partikel o. Atau kawa o oyogimasu, kita berenang di sungai juga gitu. Niwa o arukimasu, berjalan di taman. Mainichi niwa o sanpo shimasu, setiap hari berjalan di taman. Saya juga tidak tahu kenapa orang Jepang membuat niwa itu atau kawa itu menjadi partikel o, tetapi itulah pemahaman daripada orang Jepang sendiri. Kalau berdasarkan arti dalam bahasa Indonesia, saya lebih cocok kepada niwa ni arukimasu, berjalan di taman gitu. Tetapi berdasarkan struktur bahasa Jepang itu tidak baik. Yang berikutnya, otosan wa
no kao shite imasu. Ayah bekerja sebagai petani. Oto-san wa noka o shite imasu. Noka itu petani, tapi bisa dibuat ini. Shite imasu, bekerja sebagai petani. Imoto wa daigakusei o shite imasu. Adik perempuan adalah mahasiswa. Sebenarnya teman-teman kalau mau buat imoto wa daigaku desu. Maaf, imoto wa daigakusei desu. Adik adalah mahasiswa, udah ngerti. Tapi kita karena ingin mencoba penggunaan ini, maka kita gunakan o shite imasu, itu lebih baik juga. Terima kasih telah menyaksikan video untuk partikel no dan partikel o. Semoga teman-teman bisa mengerti, dan saya mohon untuk teman-teman mengkomen dan like video ini, terlebih men-share-nya ke teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.